Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tentu wajib kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkat kodrah iradahnya, alhamdulillah kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dapat menghirup udara segar di alam dunia ini. Dan yang paling utama, kita juga masih diberikan kenikmatan dengan koridor keimanan yang sangat luar biasa. Karena ini terbukti sampai dengan malam ke-28 kita masih istiqomah dalam melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kita sudah maklumi bersama bahwa perjalanan kita melaksanakan puasa dari awal sampai dengan malam yang ke-28 ini, artinya sudah 27 hari yang sudah dilaksanakan. Tentu pengalaman-pengalaman di dalam pelaksanaan ibadah ini banyak terjadi pada diri kita, keluarga kita, dan insya Allah kita lihat juga tetangga kita dan masyarakat di sekitar kita. Kita menyadari bahwa puasa di bulan Ramadan ini merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang hanya Allah yang akan memberikan pahalanya, dan bahkan Allah sendiri yang mempunyai otoritas penuh memberikan pahala bagi manusia. Dengan beberapa hadis yang menjelaskan, yang mengatakan as-siyamu li wa ana ajzi. Nah, ini berarti dengan penuh kesadaran juga kita sudah melakukan tata cara ibadah puasa dengan baik, yakni di situ kita sudah isi dari sisi tauhidiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya. Begitu juga dalam hubungan hablum minan nas,
kita juga melaksanakan hubungan yang terbaik di dalam hubungan kepada sesama manusia. Jalinan harmoni yang sangat baik ini tentu kita sebagai manusia dianjurkan untuk istiqomah di dalam melaksanakan perintah Allah. Bahkan dalam satu ayat, innal ladzina amanu qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalul malaikatu alla taqamu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketika kita selalu dalam koridor kepada Allah dan kita istiqomah melakukan sesuatu, itu malaikat sudah selalu membisiki kita bahwa jannah itu sudah menunggu pada diri kita. Nah, sehingga apa-apa yang sudah kita lakukan, dari motivasi kita untuk melaksanakan siam dengan baik, yakni kita menahan kesabaran diri untuk tidak makan, tidak minum, kesabaran diri untuk menahan hawa nafsu, kesabaran diri untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk. Ini tentu kita selalu akan berusaha mempertahankan diri kita ini di dalam pelaksanaan ibadah selanjutnya. Terkadang ketika kita melaksanakan saum dengan baus di bulan Ramadan sangat luar biasa, tetapi begitu keluar dari Ramadan nampaknya akan kembali pada ibadah-ibadah yang kita lakukan yang seperti biasa-biasa saja. Padahal ketika bulan puasa ada giroh kita itu untuk meningkatkan dan menggapai ketakwaan itu semaksimal mungkin. Bahkan ketika bulan puasa kita juga buka tuh Al-Quranul Karim, kita buka setiap hari, kita buka, kita baca. Bahkan ada teman-teman kita itu yang bisa mencapai 15 juz dalam satu bulan. Ada juga yang 10 juz, ada juga yang 5 juz, atau barangkali cuma 1 juz. Atau barangkali banyak juga yang khatam Al-Quran di dalam bulan puasa ini. Lalu setelah kita melaksanakan itu dengan baik, kita sudah tancapkan di dalam diri kita itu keinginan-keinginan untuk mempelajari Al-Quran dengan baik. Lalu juga kita sudah mengetahui juga makna dari pelajaran Al-Quran dengan baik itu.
Maka pada saat di bulan Ramadan itu tercermin jiwa dan kebaikan kita. Begitu juga ketika di bulan puasa kita selalu melakukan sholat dengan baik, tepat waktu, di waktiha. Bahkan kita juga rutin melaksanakan qiyamul lail, yang dalam hal ini bisa dilakukan dengan sholat tarawih, dan juga ada juga yang menambahkan dengan sholat tahajud, hajat, dan lain-lain di bulan Ramadan ini. Sehingga kental betul peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga di bulan Ramadan ini nampak juga pada akhir-akhirnya ketika sudah sampai 28 hari, jiwa kita juga sudah nampak ada jiwa keinginan untuk membantu kepada sesama, merasakan apa yang saudara-saudara kita rasakan, sehingga ada giroh kita di bulan puasa ini dan di bulan Ramadan ini untuk dapat melaksanakan sedekah atau amal jariah yang lebih banyak lagi. Nah, ini semua timbul di bulan puasa dan di bulan Ramadan. Karena kita tahu persis di bulan Ramadan ini Allah yang melipat gandakan dan memberikan pahala sepenuhnya. Kalau di bulan lain mungkin ada hitungannya. Misalkan kita sholat berjamaah, ada derajatnya 27 derajat. Tapi kalau di bulan Ramadan tentu akan dilipat gandakan. Seperti misalkan kita membaca Quran alif harfan, artinya satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Kalau di dalam bulan Ramadan tentu ditingkatkan menjadi 70, bahkan sampai lebih dari itu, karena Allah yang memberikan. Nah, karena kita tahu itu, maka kita selalu giroh untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, tentu yang kita harapkan akhirnya itu, yang insya Allah 2 hari lagi kita akan lebaran. Di 2 hari itu kita akan mendapatkan derajat yang dijanjikan oleh Allah, yakni derajat takwa. Lalu bagaimana ketika kita tidak mendapatkan derajat itu? Ya tentu hal itu akan sia-sia semua. Derajat takwa itu dapat dibuktikan ketika kita istiqomah melaksanakan itu setelah di bulan-bulan selanjutnya. Bahkan ada beberapa ulama yang mengatakan bulan Ramadan ini merupakan sahrut tarbiyah. Jadi merupakan tarbiyah. Jadi merupakan pelajaran, pembelajaran. Nah, sehingga diterapkannya itu di bulan-bulan selanjutnya. Tapi terkadang kan banyak khususnya di Indonesia ya, terbalik. Pada saat di bulan Ramadan ketakwaannya begitu besar,
karena ada motivasi yang didapatkan itu dengan Allah memberikan segala sesuatunya itu secara langsung. Tetapi setelah Ramadan habis, dia akan berlaku biasa-biasa saja. Nah, ini akan menjadi ironi yang sangat dramatis bagi negara kita. Saya katakan ini di Indonesia karena banyak. Bahkan para pimpinan, teman-teman kita yang sejawat sudah melakukan puasa ini rutin tiap tahun. Tetapi masih banyak juga kan kita dengar yang setelah puasa itu tingkat korupsinya masih tinggi, kemaksiatannya masih tinggi, terus dan lain-lain. Tingkat pergaulannya dengan sesamanya juga masih menandakan tidak tercermin nilai-nilai puasa. Jadi terbukti di negara kita ini. Nah, sehingga malaikat itu selalu membisikkan pada orang-orang yang istiqomah saja. Nah, oleh karena itu jalan yang terbaik adalah apa yang kita dapat selama di bulan Ramadan ini menjadi pelajaran yang baik, ini menjadi pengalaman yang baik untuk kita terapkan di bulan-bulan selanjutnya. Ini menjadi ibrah yang terbaik bagi kita untuk dilaksanakan di bulan-bulan selanjutnya. Sehingga ada peningkatan kualitas justru di setelah Ramadan ini. Setelah Ramadan misalkan Nabi menganjurkan puasa, ada puasa Syawal. Karena kita sudah terbiasa di bulan Ramadan, maka puasa Syawal kita laksanakan dengan giroh juga. Karena puasa Syawal ini nggak main-main. Hadis Nabi itu ketika kita melaksanakan puasa Syawal 6 hari saja, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, karena ada sebagian ulama yang mengatakan berturut-turut ya ulama-ulama yang 4 mazhab itu ya, seperti Imam Al-Ghazali, Imam Hambali, ya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, ya. Nah, ini ada juga beberapa perbedaan pendapatnya. Tetapi paling tidak ada giroh kita itu tetap untuk melaksanakan puasa puasa Syawal itu. Karena pahalanya itu kalau dia melaksanakan puasa Syawal 6 hari saja, artinya diteruskan puasa yang Ramadan ini diteruskan dengan puasa Syawal 6 hari, itu selama 1 tahun itu kita seolah-olah berpuasa terus. Coba kita bayangkan. Dan ini masih dalam Allah yang memberikan pahalanya langsung ya. Allah yang masih memberikan pahalanya langsung. Jadi artinya belum ada hitung-hitungan masalah pahala. Jadi 1 tahun penuh kita dijanjikan puasa kalau kita melaksanakan puasa Syawal 6 hari. Nah, ini artinya ketika kita melaksanakan puasa itu selama 1 bulan, ada giroh kita itu untuk tetap melaksanakan puasa-puasa yang dianjurkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Belum lagi nanti ada puasa-puasa sunnah yang lainnya. Jadi misalkan kalau bisa Senin Kamis, itu wallahu a'lam. Tapi paling tidak yang inti-inti sajalah ya, yang sifatnya muakkadah gitu ya. Nah, ini harus kita coba teruskan. Begitu juga membaca Al-Qur'an ini harus
tadinya kita sifatnya hanya membaca saja, di bulan-bulan selanjutnya kita harus coba mulai mengkaji baik itu ayat per ayat maupun kalau yang belum bisa tentu kita mulai dari huruf-huruf ya sampai dengan kita bisa membaca, dan kalau kita sudah baca kita kaji makna dari ayat-ayat itu sehingga kita semakin yakin, ketakwaan kita itu semakin dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam hablum minan nas, tentu sebagai efek dari puasa ini ya kita selalu bisa menyediakan diri untuk bersedekah, baik itu sedekah yang sifatnya fisik maupun non fisik ya. Karena ada sedekah yang sifatnya non fisik, kita senyum saja sudah sedekahnya. Bahkan kita membantu sedekah ilmu, sedekah yang lain-lain itu boleh dikatakan sedekah. Nah, ini harus kita jaga, kita penuh istiqomah untuk dapat melaksanakan itu setelah bulan Ramadan ini selesai, sehingga kedekatan kita kepada Allah bukan semakin jauh tetapi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga cermin kita, cermin keluarga kita dan cermin tetangga dan para masyarakat kita itu akan semakin baik ketika kita sama-sama berkeinginan untuk istiqomah menjaga hal-hal yang baik, yang aturan-aturan sesuai dengan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, karena ini sudah akhir dari Ramadan, saya hanya mengingatkan saja bagi yang belum membayar fitrah, ini harus segera dibayarkan fitrah itu. Karena kalau sudah lewat waktu, itu sudah bukan zakat fitrah lagi, dan artinya kita sudah berdosa, artinya sudah tidak memenuhi kewajiban itu. Dan lalu nanti kalau berkaitan dengan zakat mal, dan nanti kita bisa bicarakan selanjutnya. Karena memang dalam zakat itu ada dua, bukan zakat fitrah saja, tapi ada juga zakat mal. Ini yang harus kita perhatikan. Mudah-mudahan karena waktunya cuma sekitar 20 menit paling banyak, jadi pembahasan kita tidak detail ya, jadi hanya ini saja yang perlu saya sampaikan. Akhirnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.